Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita bersyukur untuk setiap kesempatan kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kita sampai dengan hari ini. Mari kita memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan melalui ibadah kita. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Biarlah melalui pujian ini, sungguh kita menjadi orang-orang yang menghayati akan kehidupan iman kita. Hitung jemaat 370, ku mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mohon berkat Tuhan, kami membuka mata hati pikiran kami tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah supaya kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membuka dari surat Petrus yang pertama, 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan karena Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal,
dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan di dalam hidup. Amin. Menjadi batu hidup, itu tema yang kita renungkan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, menurut panjenengan, apa kenyataan yang paling menyakitkan bagi kita semua? Sakit penyakit, keadaan ekonomi, kegagalan, kematian? Ya, akan ada banyak ragam jawaban kita. Tetapi mari kita merenungkan bersama kenyataan yang paling menyakitkan dalam kebersamaan kita. Ketika kita tidak pernah bersatu satu dengan yang lain. Kita tidak bisa hidup rukun. Itu kenyataan yang ada. Saudara, Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk pribadi dengan keunikan kita masing-masing, beragam satu dengan yang lain. Tetapi juga hakikat kehidupan kita adalah kebersamaan. Kita adalah makhluk sosial. Tidak bedanya dengan kehidupan orang-orang percaya kepada Kristus. Dari sudut pandang Allah, hanya ada satu tubuh. Tetapi yang kita saksikan justru seringkali kita merasa bahwa kitalah yang paling penting, kitalah yang paling hebat, kitalah yang paling berguna, mementingkan diri sendiri, dan mulailah kita terpecah belah. Saudara, mari kita memperhatikan bacaan kita di ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, sekarang saya berada di gedung gereja kita yang sedang direnovasi. Mungkin suatu saat panjenengan bisa main di sini hari Minggu, pas tidak ada banyak tukang, bisa melihat sejauh mana kita berproses dalam renovasi gedung gereja ini. Bersama-sama kita akan berdoa, kita akan dukung bersama. Nah, saudara, memperhatikan di sini di gedung gereja yang sedang direnovasi, maka kita akan melihat ada begitu banyak batu. Ada batu dengan banyak ukuran, besar kecil, ada yang segini, ada yang bentuknya kecil, ada yang lebih kecil lagi, ada yang sangat besar. Ya. Saudara, batu-batu ini akan disusun sedemikian rupa oleh bapak-bapak tukang yang bekerja di sini untuk membentuk gedung gereja yang kokoh dan kuat. Dan
kita akan kembali beribadah di tempat ini. Apa yang dikerjakan oleh mereka, bapak-bapak tukang, akan menjadi berkat bagi kita. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, inilah yang dinyatakan oleh Petrus kepada kita. Kita adalah batu-batu yang hidup, dan kita akan dipergunakan untuk sebuah pembangunan, sebuah bangunan rohani. Kita ini ibarat sebuah batu, kita berbeda-beda, tetapi kita akan tersusun sedemikian rupa, bukan hanya untuk sebuah gedung, tetapi bangunan rohani. Dan Petrus menyebutnya, inilah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai batu-batu yang hidup, kita akan saling bersinggungan. Kita akan saling kontak, kita akan saling membutuhkan, dan kita akan saling mendukung. Batu yang berada di atas, paling atas, tidak akan bisa menyombongkan dirinya bahwa saya berada di atas. Sebab dia mendapatkan dukungan dari bawah untuk dia bisa berada di atas. Dan masing-masing kita akan mempertahankan kualitas kita masing-masing, supaya kita tatkala kita digabungkan dan dipersatukan, kita benar-benar utuh sebagai suatu bangunan. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita menjadi batu hidup untuk sebuah bangunan rohani? Mari kita memperhatikan di ayat yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Apa yang disampaikan oleh Petrus ini, perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang tidak dikehendaki oleh Allah. Itu artinya, hiduplah dalam kehidupan yang baru, dengan meninggalkan kehidupan lama kita. Sesungguhnya tujuan hidup kita adalah agar kita bisa menjadi saksi untuk orang lain, sehingga orang bisa melihat kehidupan kita, ada sesuatu yang bisa dicontohkan atau kita teladankan. Namun tanpa kita sadari, acap kali justru kita menjadi batu sandungan, bukan menjadi batu yang hidup di dalam kehidupan kebersamaan kita. Pakailah hidup yang baru dan tinggalkan hidup yang lama. Mari membaca bagian yang kedua. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, batu bangunan itu dapat berdiri teguh karena ada dasar yang juga kokoh kuat. Tanpa dasar yang kuat, bangunan itu akan runtuh. Walaupun angin yang menghembusnya itu adalah angin yang sepoi-sepoi. Orang yang percaya juga demikian. Kita tidak bisa berdiri kokoh, kita tidak bisa berdiri teguh tanpa dasar yang kuat. Dan Kristuslah yang menjadi penopang kita, asal kita mau diperbaharui. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memperhatikan bacaan ayat selanjutnya. Di bagian ayat yang ke-9 bagian B. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bagian ayat ini bukan sekedar perintah. Mari perhatikan ayat berikutnya. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasih. Ini adalah sebuah ucapan syukur yang kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Itulah kebaikan Allah dalam kehidupan kita.
Dengan apa kita membalasnya? Kita manusia-manusia yang berhutang. Dengan apa kita bisa membalas kebaikannya? Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi mitra kerjanya. Dahulu kamu tidak dikasihani, tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Dulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat. 3 bagian dalam kehidupan kita untuk kita bisa menjadi batu-batu yang hidup. Tinggalkan kehidupan lama kita, masuk dalam kehidupan yang baru. Mari kita jadikan Kristus menjadi dasar kehidupan kita yang kokoh. Dan yang ketiga, nyatakan dan beritakanlah kebaikan-kebaikan Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Ini bukan sekedar perintah, tetapi ini ungkapan syukur kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jadikan diri dan kehidupan kita batu yang hidup, bukan batu sandungan. Batu hidup yang berguna bagi orang lain. Saudara, itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjadi batu yang hidup, bersinar, bersinar dan terus bersinar. Kita ingat nyanyian Kidung Jemaat 424. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami yang dulu bukanlah umat Allah, tetapi yang sekarang menjadi milik kepunyaan Tuhan. Karena sekarang kami sungguh dikasihi oleh cinta kasih Kristus. Terima kasih, kami mau menghayatinya di dalam kehidupan kami. Bukan sekedar melalui puji-pujian kami, tetapi sungguh melalui kehidupan kami yang nyata. Kami mewujudkan kehidupan baru kami, meninggalkan manusia yang lama kami. Kami tetap berada bersama-sama Kristus yang menjadi dasar dalam kehidupan kami, supaya batu-batu hidup itu akan tersusun dengan kokoh. Kami menjadi bangunan yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tetap menyerahkan kehidupan kami di dalam Tuhan, di dalam kebersamaan kami, sangkul sinangkul, dalam kondisi apapun yang menyertai kami. Karena di dalam kebersamaan inilah
sesungguhnya kami pun memiliki kekuatan. Terima kasih, secara khusus kami mengucapkan syukur Tuhan tetap memberkati kehidupan jemaat Tuhan. Bahkan apa yang sedang kami kerjakan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, kami melanjutkan renovasi pembangunan gereja. Tetap berserah di dalam Tuhan. Orang-orang yang ambil bagian di dalamnya, panitia renovasi, disengkuyung oleh seluruh jemaat yang ada, juga mereka yang bekerja mengerjakan renovasi ini. Tuhan memberkati. Kami tetap mempercayakan hidup kami di dalam Tuhan. Biarlah kami terus bersinar, kami boleh menjadi berkat. Jadikan kami batu-batu yang hidup. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, terus dan tetaplah bersinar dengan menjadi batu hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.